Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini bersama Ibu Esther Cahya, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kakek, nenek, dan cucu. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang tentang menjadi tua, Pak Paul, dan itu hampir identik dengan menjadi seorang kakek, seorang nenek gitu kan. Nah, bukan juga hubungannya dengan kalau ada cucu di situ. Jadi ini relasinya ini bagaimana ini Pak Paul? Menjadi tua seringkali memang satu paket dengan menjadi kakek dan nenek ya. Dan dengan kita menjadi kakek dan nenek berarti bertambahlah relasi dalam rumah kita. Bukan saja kita berelasi dengan anak atau menantu, tapi sekarang dengan cucu. Nah, bagaimanakah kita menyikapi relasi-relasi antara kakek nenek dengan cucunya? Pertama-tama saya akan coba menggambarkan 3 corak relasi atau kondisi rumah tangga yang melibatkan kakek nenek. Yang pertama, keluarga di mana kakek nenek tinggal bersama dengan orang tua ya dan anak atau cucu. Namun penjagaan anak diserahkan kepada kakek nenek karena orang tua bekerja. Nah, kita cukup sering melihat keluarga seperti ini. Nah, dalam kondisi ini penting bagi kakek nenek untuk merujuk anak kepada orang tua untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya, dengan kata lain, jangan sampai kakek nenek mengambil alih otoritas orang tua atas anak. Kadang-kadang ini yang terjadi Pak Gunawan dan Ibu Esther. Ya, kakek nenek akhirnya terlalu terlibat sehingga ia mengesampingkan otoritas orang tua. Jangan. Tetap orang tua adalah yang memegang otoritas atas anak-anaknya. Jangan sampai mengambil alih. Jadi kalau ada hal-hal yang harus diputuskan, biarlah kakek nenek berkata, tunggu sampai ayah ibumu pulang, nanti saya akan tanyakan kepada mereka. Ya, tapi itu juga perlu ketegasan dari orang tua itu sendiri, dari ayah ibunya cucu itu gitu, Pak Paul ya. Kalau mereka menyerahkan itu kepada orang tuanya yang sekarang berstatus kakek nenek buat cucu itu juga menyulitkan buat kakek nenek ini, Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang seyogianya orang tua itu tuh tetap terlibat, ya, tidak menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya pada kakek nenek. Sebab tetap ini adalah anak mereka sendiri. Dan kalau dari awalnya orang tua udah lepas tangan, berarti nanti si anak bertambah besar, makin tidak bisa hormat kepada orang tuanya sendiri. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya kakek nenek tidak bisa mengambil keputusan kan juga menyulitkan Pak Paul. Jadi misalnya anak cucunya melakukan kesalahan, lalu untuk penghukuman tunggu nanti ya papa mama pulang gitu. Jadi bisa nggak itu justru cucu itu tidak hormat kepada kakek nenek? Nah, ini poin yang baik sekali Bu Esther. Dalam kondisi seperti itu memang harus ada kesepakatan yang telah dibuat antara kakek nenek dan orang tua. Bahwa kalau kakek nenek melihat anak membuat kesalahan seperti ini, silakan ya bisa dihukum, dan hukumannya itu kira-kira itu memang akan sesuai dengan hukuman yang orang tua nanti akan berikan pula. Jadi nggak apa-apa orang tua mendelegasikan itu kepada kakek nenek. Sehingga waktu misalkan si anak mengadu, kakek tadi marah dan pukul saya misalkan. Nah, atau nenek tadi marah dan tadi nenek juga akhirnya menjiwir saya. Nah, orang tua harus mendukung kakek nenek yang berkata kepada anaknya, karena memang kenakalan kamu inilah yang kamu dapatkan. Sebab kalau tadi yang di rumah adalah saya atau papa atau mama, kami juga akan melakukan yang sama. Kami akan memberikan sanksi kepada kamu dengan jeweran itu juga. Nah, jadi orang tua dan kakek nenek bersatu. Sehingga anak tahu bahwa mereka memang mempunyai kesamaan ya, dan tidak bisa atau tidak mudah dipecah belah. Ya, mungkin ada bentuk relasi yang lain, Bapak. Nah, yang lain adalah kakek nenek tinggal bersama orang tua. Namun orang tua tidak mengurus anak dan tidak mau tahu tentang anak. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Jadi orang tua benar-benar memanfaatkan kakek nenek, tidak mau lagi sama sekali mengurus anak-anaknya. Nah, apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini?
Saya kira kakek nenek sebaiknya tetap berkonsultasi dengan orang tua. Pertama-tama agar keputusan yang mereka ambil sejalan dengan kehendak orang tua pula. Jadi jangan sampai nanti kalau peristiwa yang sama terjadi, orang tuanya itu tuh memberikan respons yang berbeda kepada anak-anaknya. Anak-anak nanti melihat, oh kakek nenek lebih tegas, orang tua lebih lembek. Nanti akhirnya menimbulkan masalah di depan orang tua, anak-anaknya makin berulah. Kan yang repot juga dan kasihan kakek neneknya. Jadi sebaiknya tetap dikonsultasikan dengan orang tua. Tujuannya yang kedua adalah agar orang tua tetap dilibatkan. Meskipun dia seolah-olah lepas tangan, tidak mau tahu. Tapi kakek nenek terus ya memberitahukan tadi ini yang terjadi dan ini yang kami lakukan dan sebagainya. Sehingga ya si orang tua tetap ya digugah untuk terlibat dalam membesarkan anak-anaknya. Ya, Bapak, seorang cucu ini kakek neneknya itu kan bisa dua gitu ya, dari ayahnya atau dari ibunya. Itu ada pengaruhnya enggak, Bapak? Seharusnya tidak ada pengaruhnya ya, siapa yang menjadi orang tua dari orang tua kita itu, ayah atau ibu, tidak apa-apa. Namun sebaiknya juga saya kira kalau memungkinkan jangan sampai dua pasang kakek nenek itu tinggal serumah ya. Sudah ada dua pasang, ada orang tua, berarti benar-benar itu terlalu rame dan bisa menimbulkan masalah dalam membesarkan cucu-cucu mereka. Begitu. Nggak ada orang tua itu yang menitipkan anaknya, itu sejangka waktu tertentu itu ya, kepada orang tua dari suami gitu. Nanti beberapa bulan lagi pindah ke orang tua dari istri gitu. Nah itu buat anak apa enggak membingungkan itu? Bisa membingungkan dan sebaiknya tidak, Pak Gunawan. Saya ini udah pernah bertemu ya dengan beberapa orang yang pada masa kecil dititipkan pada kakek neneknya. Dan saya lihat ya seringkali akhirnya itu membuahkan masalah. Kenapa kok membuahkan masalah? Pertama, seringkali akhirnya anak-anak ini nih meskipun mereka bisa berkata ada senangnya tinggal dengan kakek nenek, tapi rata-rata merasa terbuang. Kenapa kok saya? Sebab misalkan ada 4 anak, dia yang dititipkan pada kakek nenek, kakak atau adiknya tidak. Jadi udah langsung merasa terbuang. Kenapa saya yang dipilih untuk dititipkan, kakak dan adik tidak? Nah akhirnya itu tuh menimbulkan akar kepahitan di dalam sikap mereka. Dan yang berikutnya lagi adalah, ini nih memang cukup sering terjadi, kakek nenek memang akhirnya harus bertanggung jawab karena orang tuanya misalkan tidak lagi bisa mengurus anak, atau meninggal dunia, atau sudah lari kemana, sehingga akhirnya ya kakek nenek yang harus mengurus anak-anak. Kalau dalam kondisi seperti itu, saya kira ya si kakek nenek terpaksa menjalankan peran sebagai orang tua, benar-benar sebagai orang tua, memberikan kasih sayang dan disiplin kepada anak-anaknya. Jangan sampai kakek nenek enggak memberikan disiplin. Kalau itu yang terjadi, si anak akhirnya bermasalah. Jadi tadi saya sudah singgung, saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak yang dibesarkan di rumah oleh kakek nenek tanpa orang tua karena dititipkan kepada mereka. Dan orang tua tidak mau tahu, akhirnya membuahkan masalah. Salah satu masalahnya adalah ini cucu-cucu setelah besar tidak bisa menguasai dirinya. Kehendaknya benar-benar seperti banteng yang harus dituruti, kalau tidak dia akan seruduk orang. Pokoknya dia adalah pusat perhatian. Tapi sekaligus dia juga merasa dia tidak dikasihi sebab orang tua kok seolah-olah membuang dia. Jadi menjadi problem yang kompleks. Dan kadang-kadang saya melihat untuk pendisiplinan itu juga tidak mudah karena sudah beda 2 generasi kan ya jadinya ya. Mungkin dulu kakek neneknya waktu kecil dibesarkan dengan cara apa, dengan yang anak-anak sekarang kan sudah sulit dipahami dan sulit memahami satu dengan yang lain. Seringkali itu menjadi gap, Ibu Esther. Karena memang generasinya terpaut terlalu jauh, sehingga untuk memahami ya gejolak dan kebutuhan si cucu, si kakek nenek mengalami kesulitan. Atau karena tetap mau disayangi oleh cucu-cucu, sehingga terlalu permisif, membolehkan segala sesuatu. Jadi seringkali ini yang saya lihat, kalau dibesarkan oleh kakek nenek, anak-anak mengalami masalah dalam hal disiplin, Ibu Esther. Begitu. Iya. Dan mungkin Pak Paul bisa memberikan pedoman bagi kakek nenek itu sekarang ini, Pak Paul. Bagaimana? Oke, ini saya berikan kepada kakek nenek yang memang harus berurusan ya merawat anak cucu-cucunya. Pertama, saya ini ingin mengingatkan kasih sayang tidak boleh menjadi dalih untuk tidak mendisiplin cucu. Ya, ada orang yang sudah tua ya berkata, aduh dulu saya terlalu keras dengan anak saya,
Jadi sekarang saya harus lembut dengan cucu saya. Atau sekarang sudah tua, lebih mengerti bagaimana menjadi orang tua yang mengasihi anak. Tapi anak-anak sudah besar, hanya ada cucu. Jadi sekarang semua kasih sayang dilimpahkan kepada cucu. Tetap saya ingatkan, jangan sampai melupakan disiplin. Ya, terlalu banyak anak yang akhirnya mengembangkan perilaku menyimpang akibat perlakuan kakek nenek yang tidak mendisiplin, gitu. Tapi kadang-kadang untuk pendisiplinan ini juga misalnya justru kakek nenek termasuk yang sangat disiplin gitu Pak Paul ya. Tapi papa mama yang lebih permisif, yang lebih ya nggak apa-apalah anak-anak. Yang ada juga yang terjadi seperti itu kan ya. Ada terbalik. Ada, dan intinya kalau dua pasang kakek nenek dan orang tua ini nih ya tidak akur ya, tidak sehati, tetap dampaknya buruk pada anak. Karena anak akan harus menghadapi ketidakkonsistenan dalam hal mendisiplin dirinya. Misalkan orang tua lebih bisa ya berdialog, tidak terlalu keras, kakek nenek terlalu keras. Akhirnya si anak-anak ini nih ya terbelah-belah. Akhirnya dia mencoba memanipulasi. Atau kalau ada kakek neneknya pura-pura diam, nanti nggak ada kakek neneknya mereka berulah dan sebagainya. Jadi memang penting sekali kakek nenek dan orang tua berkonsultasi. Tapi tetap sebaiknya ya kakek nenek mencoba menyesuaikan dengan orang tua. Ya kecuali memang ada masalah yang sangat-sangat berat sekali. Kalau tidak memang cobalah menyesuaikan karena memang bukan anaknya. Ini anak-anak dari anaknya. Iya, kalaupun mereka mau mendisiplin terlalu keras, mereka juga agak khawatir nanti kalau anaknya marah gitu. Iya, seringkali begitu ya. Jadi akhirnya terlalu berhati-hati juga. Ada yang seperti begitu, ya. Iya, prinsip yang lain mungkin pedoman yang lain yang Pak Paul bisa sampaikan? Ya ini perlu ada kejelasan status ya. Ini penting ya. Bagaimanapun dekatnya kakek nenek dengan cucu, tetap cucu adalah bukan anak. Jadi hak orang tua haruslah dikedepankan. Jangan sampai kakek nenek lupa. Kadang-kadang kakek nenek sayang sama cucu, terlalu sayang sehingga akhirnya melindungi anak cucu-cucu itu dengan berlebihan. Sehingga akhirnya anak-anaknya itu tidak mempunyai hak membesarkan anak sendiri, apalagi menantunya misalnya. Waduh ilah, jadi sangat tertekan karena kehadiran mertua yang terlalu mencampuri urusan membesarkan anak. Ingatlah status ya, meskipun kakek nenek sayang kepada cucu, ingatlah status. Ini bukan anak sendiri, jadi kedepankanlah hak orang tua, ya. Iya, saya juga pernah ingat beberapa kasus seperti akhirnya karena tadi Pak Paul sempat kesinggung soal mertua dengan menantu gitu ya, karena ada perbedaan. Jadi akhirnya ada seperti salah satu atau kedua belah pihak itu tuh curhat kepada anak gitu misalnya. Jadinya nenek katakan kepada cucunya, mama begini-begini, sementara nanti salah satu orang tua, nenek atau kakek begini-begini. Nah itu bagaimana Pak Paul? Saya kira nggak tepat ya jadinya ya, karena si anak tuh akhirnya tuh ya giring untuk seolah-olah berpihak pada kakek neneknya. Kecuali dalam kasus memang adanya pengabaian, adanya pelecehan, adanya tindak kekerasan yang berlebihan kepada anak. Nah dalam kondisi seperti itu saya kira kakek nenek ya seyogianya lah mencoba untuk melindungi anak-anak. Tapi kalau tidak memang harus ada batasnya ya. Kakek nenek itu jangan sampai terlalu masuk ke dalam kehidupan anak-anaknya, terus mencoba menggiring anak-anak untuk berpihak kepadanya. Dan seolah-olah tuh ya tidak terlalu dekat dengan orang tua, saya kira keliru seperti itu. Tetap dia harus bisa membagi ya batas dengan sangat jelas. Mereka hanyalah kakek nenek dan anak-anak ini milik orang tua, bukan milik mereka. Ya memang kadang-kadang anak ini menjadi pendengar yang baik gitu Pak Paul. Itu ada kakek nenek itu yang terus membicarakan tentang menantunya itu tanpa disengaja mungkin. Ini kakek nenek ini hanya berdialog aja berdua, tapi ternyata ada cucunya di sana. Betul. Sehingga itu memberikan gambaran yang buruk tentang ibunya yang adalah menantu dari kakek nenek ini. Nah itu kadang-kadang memang dilupakan ya oleh kakek nenek, sehingga akhirnya waktu lagi mengeluh tentang menantu ya mengeluhnya di depan si cucu, dan cucu mendengar. Bisa ada dua reaksi, cucu bisa mengiyakan kakek nenek dan malah nanti ya tambah melawan orang tuanya atau ibunya,
Atau kebalikannya, mereka tambah benci kakek nenek karena merasa kok kakek nenek begitu jahat begitu. Saya juga tahu dalam keluarga-keluarga tertentu kakek nenek memang sangat berperan besar. Karena misalkan mereka yang tetap mempunyai keuangan, ya, anaknya bekerja pada mereka dan sebagainya, sehingga mereka sangat berkuasa sekali. Dan anak-anak tinggal di rumahnya karena belum bisa punya rumah sendiri atau apa. Nah, kalau tidak hati-hati ya, ini bisa menanamkan benih kebencian dari cucu kepada kakek nenek. Karena mereka melihat orang tuanya kok diperlakukan dengan sangat buruk oleh kakek nenek, seperti pegawai, dan mereka tidak punya hak apa-apa. Kakek nenek semualah yang menentukan. Nah, cucu-cucu bisa sangat benci. Mungkin orang tua bisa menerima perlakuan kakek nenek, ya, karena mereka kan anak ya. Tapi cucu mungkin nggak bisa menerima. Dan ini kan jadi tidak sehat. Sebab dari kecil si cucu ini udah mempunyai kebencian terhadap kakek neneknya. Bisa jadi kebencian ini nanti luber keluar. Yaitu tidak suka dengan misalkan orang tua, ya, karena menganggap semua orang tua seperti kakek neneknya dan sebagainya. Belum lagi kalau dampak buruknya adalah si cucu ikut-ikutan tidak respect kepada orang tuanya. Malah makin kurang ajar kepada orang tuanya. Apalagi kalau soal uang. Dalam soal uang, kakek nenek yang memberikan uang. Orang tuanya nggak punya banyak uang sehingga tidak bisa memberikan uang. Kakek nenek yang selalu memberikan uang, beli baju atau beli mainan untuk si cucu. Akhirnya cucu tambah tidak hormat kepada orang tua. Maka tetap saya tegaskan dan ulangi lagi, kedepankanlah hak orang tua. Ya, meskipun si kakek nenek mempunyai kewenangan dan sebagainya, tahan diri. Ini bukan anak-anak sendiri. Ya, sekali lagi kecuali dalam kondisi memang buruk ya, orang tua itu menganiaya anak, barulah kakek nenek silakanlah lebih terlibat melindungi cucunya. Kan kadang-kadang juga ada yang terjadi bukan bermaksud untuk meremehkan anaknya, tetapi hanya untuk menghindari konflik aja. Misalnya kakek nenek memberikan sesuatu kepada cucu, atau ada aturan-aturan yang sedikit ya bolehlah dibelok-belok sedikit, tapi dulu dengan pesan jangan bilang mama. Tapi bukan maksudnya, mungkin tidak dengan tujuan untuk meremehkan anaknya ya, tapi cuma kasihan cucu saya. Ya. Nah, itu gimana, Papa? Kalau sekali-sekali, apa ada ya, sekali-sekali. Karena saya ngerti kadang-kadang kakek nenek itu tuh lebih lembut hati, kasihan dengan cucu ya. Sekali-sekali tidak apa-apa, tapi jangan jadikan ini sebagai pola. Karena nanti akan mengganggu relasi orang tua anak, begitu. Ya, mungkin ada yang lain, Pak. Yang lain adalah ini, saya ingin ingatkan ya, bahwa pada dasarnya peran kakek nenek adalah peran pendukung. Mereka bukan pemain utama ya, mereka adalah pendukung. Yakni apa? Memberi dukungan kasih dan dukungan disiplin. Ini yang jangan sampai dilupakan. Artinya apa? Kakek nenek itu kalau hidup bersama dengan cucu ya, berilah tambahan kasih sayang. Sehingga si anak atau si cucu itu tuh, wah, menerima lagi kelimpahan kasih sayang. Dan itu hal yang positif. Namun, bukan hanya limpahkan kasih sayang, juga limpahkan disiplin. Kakek nenek bukan hanya menjadi figur yang membolehkan anak. Kadang-kadang, dia juga menghentikan langkah si cucu. Nggak bisa bebas melakukan semua yang diinginkannya. Jadi, prinsip ini nih harus diseimbangkan ya. Limpahkan kasih sebagai pendukung terhadap orang, memberikan tambahan kasih yang orang tua sudah berikan, sekaligus juga memberikan dukungan dalam hal disiplin yang orang tua juga berikan. Jangan sampai bertabrakan sedapatnya. Iya. Dalam hal ini Pak Paul, biasanya memang tidak seimbang itu. Lebih banyak kakek nenek ini memberikan kasih sayangnya daripada disiplinnya, Pak. Dan atas nama kasih sayang akhirnya kakek nenek itu tuh mengubah-ubah peraturan orang tua yang tadi Basir sudah singgung ya. Jadi berhati-hati ya. Kadang-kadang kakek nenek berkata, ini kan cucu saya dan orang tuanya adalah anak saya. Jadi saya bebas gitu Bang, ubah-ubah larangan atau aturan dalam rumah tangga anak-anaknya. Jangan. Ya jangan. Kita memang orang tua kita adalah orang tua ya dari anak-anak kita yang sekarang sudah punya anak juga. Tapi tidak berarti kita itu tuh boleh berbuat semau-maunya. Ya kita pun mesti menghormati aturan yang orang tua berikan. Sehingga nanti cucu melihat, oh kakek nenek sendiri juga menghormati aturan orang tua. Dan mereka pun jadinya tuh didorong untuk juga menghormati aturan orang tua.
Kalau kakek nenek sendiri tidak menghormati aturan yang dibuat oleh orang tua, si anak akan diajar untuk tidak menghormati aturan orang tua. Jadi akhirnya timbullah masalah. Ya. Ya. Apa mungkin masih ada lagi, Bapak? Ada lagi misalkan ini nih. Hati-hatilah berbicara di hadapan anak tentang orang tuanya. Jangan melebihkan atau mengurangi. Melebihkan artinya tuh apa saja ya. Melebih-lebihkan kebaikannya. Ya, tapi juga jangan mengurangi. Kebaikannya jangan dikurang-kurangi. Ya, artinya kemukakanlah fakta, namun perhatikanlah waktu dan kesiapan anak. Ada hal-hal yang buruk yang terjadi pada orang tua. Nah, kakek nenek mungkin sangat marah. Misalkan ini menyangkut anak atau menantunya. Pasti lebih marah kalau menyangkut menantunya yang tidak bertanggung jawab misalnya. Hati-hati dalam berbicara kepada anak. Meskipun ya orang tua itu salah, anak cenderung membela orang tua. Jadi kalau kakek nenek bicara terlalu negatif, meskipun benar, cucu akan bisa sangat benci kepada kakek nenek. Jadi tetap ya, kemukakan fakta, namun perhatikanlah waktu dan kesiapan anak. Artinya, mulailah bicara lebih jelas tentang kondisi orang tua dengan meningkatnya usia anak. Ya, jangan terlalu dini. Dan yang kedua, meskipun anak sudah lebih dewasa, lebih besar, nggak berarti siap mendengar kenyataan tentang orang tua mereka. Jadi lihatlah kesiapan anak-anak juga. Jangan dari kecil orang tua, si kakek nenek itu tuh sudah membicarakan tentang orang tuanya yang buruk-buruk. Ya, meskipun benar. Nah, ini nih akan sangat berdampak buruk kepada anak-anak yang tidak siap untuk mendengar itu semua. Pasti ini lebih sulit buat kakek nenek yang memang harus jadi orang tua lagi bagi cucunya, Pak ya. Karena yaitu anaknya tidak mau ngurus anak atau sudah meninggalkan anaknya gitu. Betul sekali. Sudah tentu akan ada ya kekesalan dan ini kadang-kadang akan meluap. Saya kira ya sekali-sekali ya masih bisa dimaklumi lah ya. Kita manusia nggak selalu bisa menahan diri, tapi sebisanya menahan diri. Biarkanlah nanti anak yang mengembangkan penilaiannya sendiri. Kita tak usah menanamkan penilaian itu pada anak-anak kita. Biarkan nanti mereka yang menilai orang tuanya. Jangan sampai kakek neneknya yang menanamkan itu pada si cucu. Ya, sebab memang sekali lagi saya ingin tekankan bisa menjadi bumerang. Meskipun itu kenyataan orang tuanya tak bertanggung jawab. Tapi kalau kakek nenek terlalu sering membicarakannya, bisa malahan tuh membuat si anak-anak membenci kakek nenek. Padahalnya yang telah berbuat baik dan menjaga mereka adalah kakek nenek. Jadi perlu bijaksana dalam hal seperti ini. Ya, ada kakek nenek itu yang menjadikan cucunya itu sebagai kurir gitu, Pak Paul. Artinya itu kalau kakek nenek ini mau menyampaikan sesuatu kepada menantunya, dia menggunakan anak kecil ini. Nah, itu memang tidak sehat ya. Karena si anak tidaklah cocok dan tidaklah seyogianya dijadikan kurir ya. Menanggung beban yang terlalu berat yang harus dipikulnya. Biarkan kakek nenek bicara langsung dengan orang tua ya, tanpa melalui cucu. Biarkanlah cucu menjadi kanak-kanak. Biarkanlah dia menjadi seseorang yang memang masih dalam tahap pertumbuhan. Jangan sampai sejak kecil si cucu itu tuh harus ditaruh di tengah-tengah dan dihimpit dari dua belah sudut di satu pihak. Kasihan. Jadi jangan libatkan cucu untuk urusan-urusan kakek nenek dengan orang tua. Ya, di dalam hal memberikan hadiah, Pak Paul ya. Itu bagaimana pedoman yang bisa Pak Paul sampaikan? Kakek nenek ini kan seringkali suka atau senang atau bangga bahkan bisa memberikan hadiah atau sesuatu kepada cucu-cucunya. Itu bagaimana? Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah berikanlah hadiah yang tidak melebihi hadiah yang biasanya diberikan oleh orang tua. Ya, meskipun kakek nenek mampu, tapi janganlah ya mencolok ya memberikan hadiah yang menilainya jauh di atas hadiah yang biasa diberikan oleh orang tua. Kedua prinsipnya adalah jangan memberikan hadiah jauh lebih sering daripada orang tuanya. Sekali-sekali justru berikan kepada orang tua, biarkan orang tua yang memberikan kepada anak-anaknya atau cucunya. Jadi jangan sampai frekuensinya itu tuh terlalu sering melebihi frekuensi orang tua memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah seperti biasanya berikanlah hadiah pada hari-hari yang memang khusus untuk memberikan hadiah. Jangan dikit-dikit memberikan uang, memberikan hadiah, memberikan uang, memberikan hadiah. Itu tidak mendidik. Harinya, misalkan hari ulang tahun, hari Natal. Jadi ada hari-hari khusus, silakan berikan. Tapi tidak selalu memberikan sesuatu kepada cucu.
Saya kira prinsip-prinsip ini bisa kita gunakan. Ya, Pak Pol, ada beberapa kakek nenek itu yang memang tidak mau direpotkan lagi dengan cucu-cucunya. Jadi dia terang-terangan berkata kepada anaknya, menantunya gitu, mereka tidak sanggup lagi gitu, dititipi cucu gitu. Kalau tidak sanggup sama sekali, saya kira jangan. Sekurang-kurangnya ya secara berkala, misalkanlah sebulan 2 bulan sekali anak-anak datang bermain-main di rumah kakek nenek. Saya kira itu hal yang positif. Karena apa? Karena anak-anak atau cucu bisa juga ya belajar dari kakek nenek. Nah, ini bagian dari fungsi kakek nenek, yaitu karena waktu yang lebih senggang bisa menggunakan waktu itu tuh untuk menjadi teman anak yang setia. Ya, karena apa? Karena anak kecil membutuhkan waktu dan kakek nenek mempunyai waktu itu. Saya mengerti kalau kakek nenek sudah tua tidak mau terlalu direpotkan, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menolak sama sekali. Cucu akhirnya mempunyai pandangan negatif terhadap kakek nenek. Kok mereka tidak sayang kepada kami? Ya, kok kami seolah-olah kok bukan cucu mereka. Jadi sambutlah secara berkala. Ya, izinkan mereka main-main di rumah. Dan tidak apa-apa, sekali-sekali rumah jadi berantakan ya. Itu saya kira selayaknya lah dilakukan oleh kakek nenek untuk cucu mereka. Ya, justru itu yang menjadi alasan gitu Pak Pol. Mereka tidak mau rumahnya berantakan karena sudah tidak ada lagi pembantu rumah tangga, dan kalau cucunya pulang itu mereka harus ngatur lagi, bersihkan lagi, ini yang mereka agak keberatan gitu. Mungkin ya frekuensinya saja diatur ya. Kalau keberatan seminggu sekali ya mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi tetap ada kontak itu. Jangan sampai setiap kali ke rumah kakek nenek dimarahi sama kakek nenek. Cucu jadinya nanti tidak mau datang ke rumah kakek nenek. Jadi biarkan datang ya, membuat sedikit banyak ya rumah sedikit berantakan ya nggak apa-apa. Tapi memang pada umumnya anak atau anak-anak itu punya kenangan yang manis dengan kakek neneknya Pak Pol ya. Umumnya. Sebab biasanya kakek nenek memang lebih murah hati kepada cucu daripada kepada anak. Itu faktanya. Iya, dan lebih telaten gitu Pak Pol. Ceritanya atau ngajak jalan-jalan dan sebagainya itu tidak mudah dilupakan itu sebenarnya. Karena waktu mereka jauh lebih banyak, orang tua lebih sedikit. Betul. Jadi ini adalah saya kira sumbangsi kakek nenek yang sangat besar. Cucu itu membutuhkan waktu, dan waktulah yang dapat diberikan oleh kakek nenek kepada cucu mereka. Ya, di samping itu firman Tuhan apa yang mau Pak Pol sampaikan? Saya bacakan Mazmur 92, 15 dan 16 ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kakek nenek adalah jembatan yang efektif untuk menghubungkan anak, bukan saja dengan orang tuanya, tapi terutama dengan Tuhan ya. Melalui pengalaman hidupnya, kakek nenek bisa bercerita, bersaksi perbuatan Tuhan yang baik, kesetiaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Dan ini menjadi sebuah hal yang indah yang bisa mereka wariskan kepada cucu-cucu mereka. Mungkin dari orang tua, anak-anak ini kurang mendapatkan masukan atau makanan rohani. Tapi justru dari kakek nenek lah mereka bisa ya menyerap makanan-makanan rohani. Dan kakek nenek yang hidupnya benar, hidup untuk Tuhan, itu benar-benar menjadi contoh tauladan yang indah bagi cucu mereka. Jadi sekali lagi, banyak hal yang bisa dilakukan oleh kakek nenek dan akan sangat-sangat berdampak positif bagi kehidupan cucu mereka. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Esther untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kakek, nenek, dan cucu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.